Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pensiunan dan PNS yang terhormat. Jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channel yang komitmen menyampaikan informasi valid dan konsisten melawan berita-berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas satu pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber kami. Redaksi pertanyaannya seperti ini, Pak Admin, mungkin maksudnya adakah info tanggal pencairan THR pensiunan PNS 2025. Bapak Ibu, kita sudah berada di 2025 dan tunjangan yang akan cair itu nanti sebelum Idul Fitri seperti biasa adalah THR. Nah, estimasi pencairannya apakah sudah ada? Nah, ini akan kita bahas sesuai dengan referensi yang sudah ada Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membahas tanggalnya, kita perlu cek dulu apakah 2025 ini tetap ada anggaran THR atau seperti apa. Nah, itu bisa kita jawab Bapak Ibu dari buku 2 nota keuangan. Ini adalah nota keuangan yang disusun oleh pemerintah beserta rancangan anggaran untuk tahun 2025. Jadi anggaran negara 2025 semua termuat di sini Bapak Ibu. Nah, apakah ada THR? Ini dulu yang perlu kita cek ya. Nah, kabar baiknya di halaman di halaman 118 dari dokumen ini ya, itu termuat keterangan seperti ini. Belanja kementerian atau lembaga dalam era APBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 976.788 miliar yang peruntukannya dimanfaatkan untuk 1. Pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintah termasuk tunjangan hari raya dan gaji 13. Nah, jadi di sini sudah ada jawaban dari pertanyaan pertama. Poin pertama bahwa THR 2025 ada atau tidak? Ya, jawabannya ada Bapak Ibu ya, di nota keuangan termuat. Pertanyaan berikutnya dari subscriber tadi, lantas adakah informasi tanggal pencairannya? Nah, berbicara terkait tanggal pencairan Bapak Ibu, kita harus merujuk pada Juknis. Dan Juknis untuk tunjangan hari raya dan gaji 13 itu selalu ada setiap tahunnya. Setiap tahun biasanya dikeluarkan Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ini Juknis 2025 itu belum ada. Lantas kita bisa melihat referensi di tahun sebelumnya, di tahun 2024, karena biasanya tidak jauh beda Bapak Ibu. Terutama terkait waktu pencairannya itu biasanya tidak jauh beda. Nah, di Juknis tahun 2024 kemarin itu, di Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 15 tahun 2024, ini adalah petunjuk teknis pemberian THR dan gaji 13 bagi ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Di pasal 8 Bapak Ibu disebutkan bahwa untuk pensiunan itu, ya tunjangan hari raya dan gaji 13-nya itu komponennya ada 4. Yang pertama pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Ini adalah komponen yang termuat untuk khusus pensiunan dan penerima pensiunan. Berikutnya bisa kita lihat di pasal 19 dari peraturan ini, pasal 11 maksud kami, itu di ayat 1 disebutkan bahwa tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi Bapak Ibu untuk pencairan THR itu waktunya adalah paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Pertanyaannya kapan hari rayanya? Nah, kalau kita lihat kalender 2025 Bapak Ibu, hari raya Idul Fitri itu perkiraannya di antara sekitar tanggal 30 atau 31 Maret Bapak Ibu ya. 31 Maret. Jadi kalau kita berhitung 10 hari sebelumnya bisa kita hitung dari sini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi perkiraannya, estimasinya mulai tanggal 14 Maret itu sudah mulai pencairan tunjangan hari raya. Sekarang kita berada di tanggal 13 Januari ya. Kita berada di tanggal 13 Januari, artinya kurang lebih 2 bulan lagi Bapak Ibu. Nah, ini tidak terasa Bapak Ibu ya, waktu pencairan tunjangan hari raya. Jadi estimasinya kalau kita berdasarkan Juknis tadi itu berarti perkiraannya antara tanggal 14 mulai tanggal 14 Maret Bapak Ibu seperti itu. Tentu akan ada Juknis tahun 2025 ini karena belum dirilis. Nanti kalau sudah dirilis kami akan langsung sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu terjawab ya pertanyaan dari subscriber ini.
Untuk 2025 kita ketahui ini adalah masa pemerintahan pertama dari Pak Prabowo untuk pencairan THR, ya kan. Nah, kemarin ada pertanyaan apakah THR dilanjutkan di 2025 mengingat presiden sudah berlanjut. Jadi jawabannya tetap berlanjut Bapak Ibu ya, karena di nota keuangan tadi RAPBN sudah ada. Dan dokumen yang lain dari yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah juga menerangkan hal itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan Menteri Keuangan juga di beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwasanya transisi keuangan ini dari transisi anggaran ya, dari pemerintahan sebelumnya di era Pak Jokowi ke Presiden Pak Prabowo ya, itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan terbukti dalam nota keuangan dan dokumen yang lain itu termuat terkait THR tahun 2025. Kita lanjut cek di dokumen kedua untuk lebih memastikan lagi Bapak Ibu. Dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah terkait anggaran tahun 2025. Salah satunya adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah. Ini totalnya 352 halaman Bapak Ibu ya, tapi tidak perlu khawatir, kita tidak akan baca satu persatu karena tentu akan sangat banyak ya. Tapi kita akan fokus ke poin yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber. Nah, pertanyaan Bapak Ibu subscriber itu bisa terjawab di halaman 93 daripada dokumen ini. Disebutkan di sini arah kebijakan untuk belanja pegawai tahun 2025 difokuskan. Nah, difokuskan untuk apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dan seterusnya. Nah, di kedua ya, poin kedua, arah kebijakan 2025 anggaran belanja pegawai, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap, ada redaksi, dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara antara lain pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13. Nah, jadi berdasarkan dokumen ini, kekhawatiran Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13 2024 itu terjawab. Bahwasanya memang 2025 THR dan gaji 13 ini sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan paparan dari Menteri Keuangan bahwa untuk nota keuangan atau RAPBN tahun 2025 yang disusun saat ini, itu memang sudah dikomunikasikan antara presiden saat ini dengan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto kan. Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya, tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa, itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronis.